Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ketujuh yang berkata demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pada tahun 2016, Eddie Hall berusaha memecahkan rekor angkat beban dengan mengangkat beban yang beratnya tidak masuk akal. Upayanya itu dilakukan untuk meraih gelar pria terkuat sedunia. Ribuan pasang mata tertuju pada Eddie Hall yang begitu berantusias ingin memecahkan rekor sebelumnya, yaitu 463 kg. Ia menjadi yang paling berani kala itu karena mengangkat beban yang setara dengan 5 motor bebek. Namun tidak disangka, Eddie Hall berhasil mengangkat beban seberat 500 kg. Namun malapetaka datang setelah itu. Ia terjatuh dan pingsan. Pembuluh darahnya pecah hingga darah keluar dari hidung, telinga, dan matanya. Yang lebih menyedihkan, tidak lama berselang, seorang bernama Thor memecahkan rekornya dengan mengangkat beban 501 kg. Kisah Eddie Hall ini memberi kita gambaran akan betapa terbatasnya kekuatan manusia. Seberapa keras kita berjuang mengusahakan sesuatu, jika hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, seringkali itu tidak bisa bertahan lama. Sama halnya dengan kisah Zimri dalam Alkitab. Zimri adalah panglima perang Israel di zaman Raja Ela. Dia memberontak, membunuh raja, dan menobatkan dirinya sebagai raja baru Israel. Namun ketika ada panglima lain yang dinobatkan sebagai raja, Zimri langsung ciut nyalinya. Ketika pesaingnya itu semakin kuat dan mulai mengepung kota, Zimri justru membakar istananya dan bunuh diri. Saudaraku yang terkasih, bagaimana mungkin semua itu bisa terjadi? Pada dasarnya, kekuatan dan kekuasaan manusia sangatlah terbatas. Tanpa kekuatan dari Tuhan, seseorang bisa saja melejit naik, tetapi secepat itu juga ia akan jatuh. Namun hari ini ada kabar baik dari Tuhan bagi kita semua. Tuhan akan memberikan kekuatan yang melimpah pada setiap kita. Kekuatan yang tanpa batas, sebab Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas. Kekuatan yang dijanjikannya akan membuat kita benar-benar kuat dan kokoh. Saat kita makin lama makin kuat dalam Tuhan, Dia pun akan menjamin keberhasilan kita dalam keluarga,
pekerjaan, keuangan, bahkan pelayanan kita. Namun tidak cukup hanya mengetahui bahwa Tuhan memberi kekuatan. Kita perlu menyadari bahwa kita hanyalah bejana tanah liat yang rapuh dan mudah pecah. Meski demikian, justru dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan dinyatakan dengan lebih jelas. Ketika kita menyadari kelemahan kita menjadi lebih bergantung kepada Tuhan. Dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9 mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Artinya, ketika kita merasa lemah dan tidak mampu, disitulah Tuhan menunjukkan kekuatannya yang sempurna melalui kehidupan kita. Kekuatan yang sejati bukan berasal dari diri kita, tetapi dari Tuhan yang bekerja di dalam kita. Dalam kitab Mazmur pasal 54 ayat 6 mengatakan, "Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku." Janji ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu hadir sebagai penolong yang setia. Saat kita merasa tak berdaya, saat itulah Tuhan menopang kita dengan tangannya yang kuat. Kehadiran Tuhan sebagai penolong tidak hanya memberikan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan spiritual yang membuat kita mampu menghadapi segala situasi dengan iman dan ketenangan. Hidup di dunia yang sementara ini seringkali mempertemukan kita dengan masalah atau tantangan hidup yang berat, yang membuat kita kehilangan harapan, putus asa, bahkan berpikir untuk mengakhiri hidup dengan cara yang tidak baik. Namun di tengah segala keputusasaan, Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Dia menawarkan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang mampu mengisi hati kita dengan pengharapan baru. Ketika dunia menawarkan kegelapan, Tuhan memberi kita terang. Ketika dunia mengajarkan kita untuk menyerah, Tuhan memanggil kita untuk bertahan. Saya sungguh menyadari perasaan setiap orang yang mengalami badai masalah dalam hidupnya. Tetapi alih-alih menyerahkan kepada keadaan, kita diajak untuk bangkit dengan kekuatan dari Tuhan. Kita diajak untuk melihat ke depan dengan mata iman, meyakini bahwa apapun yang kita hadapi saat ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Rasul Paulus berpesan dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Pesan ini bukan sekedar ajakan, melainkan sebuah cara hidup yang harus kita praktekkan setiap hari. Bersukacita dalam pengharapan berarti kita tidak terlarut dalam kesedihan atau keputusasaan, tetapi selalu melihat ke depan dengan optimisme yang didasarkan pada janji-janji Tuhan. Sabar dalam kesesakan berarti kita tetap teguh dan tidak mudah goyah saat menghadapi berbagai pencobaan. Bertekun dalam doa berarti kita terus-menerus mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita harus tetap sabar dalam menghadapi berbagai persoalan yang kita alami. Bersabar berarti kita meyakini bahwa apa yang kita dapati adalah pencobaan yang datang dari Tuhan, dan akan ada berkat bila kita mampu melewati badai masalah dengan ketekunan dan kesetiaan. Berserah adalah kita menyerahkan semua persoalan hidup yang kita alami kepada Tuhan melalui doa dan ungkapan syukur setiap hari kepada Yesus Kristus. Kedua perilaku ini adalah respon bahwa manusia tidak mampu hidup sendiri dengan kekuatan serta kemampuan yang telah dimiliki, melainkan harus membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus.
Itulah sebabnya saya berani katakan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan yang sejati. Kita seringkali merasa tergoda untuk mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi pengalaman hidup mengajarkan bahwa kekuatan manusiawi kita sangat terbatas. Satu-satunya cara untuk tetap teguh di tengah badai kehidupan adalah dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan biarkan keangkuhan menghalangi kita untuk mengakui kelemahan kita dan meminta pertolongan dari Tuhan. Jika Tuhan adalah sumber kekuatan kita, maka janganlah kita larut dalam kesedihan bila ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Janganlah kita terlalu khawatir akan biaya pendidikan anak-anak, atau jangan kita terlalu takut dengan kondisi kesehatan kita. Percayalah akan Tuhan, karena hanya Dialah sumber kekuatan dan penolong yang setia bagi kita jika kita selalu berseru memanggil namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah, jika saya dan saudara semua mampu melewati badai masalah dengan tetap setia akan firman-Nya, maka kita akan diberikan mahkota kehidupan dari Sang Juru Selamat. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 mengatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Kesimpulan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kekuatan manusia sangat terbatas, dan tanpa pertolongan dari Tuhan, kita tidak bisa bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan. Kita adalah bejana tanah liat yang rapuh, tetapi justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Saat kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, Dia akan menopang kita dan memberi kita kekuatan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, marilah kita bersabar dalam kesesakan, berserah kepada Tuhan, dan bertekun dalam doa, karena hanya dengan cara inilah kita dapat bertahan dan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menyadari bahwa kami hanyalah bejana tanah liat yang rapuh, dan tanpa Engkau, kami tidak mampu bertahan dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Kami bersyukur karena di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu dinyatakan dengan sempurna. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada pagi hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami terus mendengarkan firman-Mu dan setia untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan
yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.